kasih banyak Abi. Sekarang kami membacakan pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Yang pertama, Assalamualaikum Abi. Bagaimana sikap kami jika di waktu bersamaan ada dua majelis ilmu, satu majelis fardhu'in dan satu lagi majelis ilmu tematik seperti ceramah, seperti kajian dan lain sebagainya. Bagaimana sikap kami? Apa kami hadir majelis ilmu fardhu'in atau kami menghadiri majelis ceramah atau majelis kajian tematik? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Abi pernikahan non-muslim? Saat ia telah masuk Islam, apakah pernikahannya harus diulang? Dan bagaimana pernikahan orang Islam yang dilakukan oleh wali yang fasik? Apakah juga perlu diulang? Terima kasih Habib. Pertama, berbenturan dua majelis ilmu. Nah, majelis ilmu fardhu'in, nah majelis ilmu tematik. Itu contoh majelis ilmu tematik yang membahas tentang tema-tema aktual. Maksudnya yang sedang aktual, bak katanya masa anak mit lalu dengan permainan ulatu-latu. Nah, sebuah kajian di warung kopi membahas tentang apa keuntungan dan kerugian latu-latunya. Ipai menasah tengok keputusan fardhu'in. Itanya menyo hukum yang fardhu'in belum terselesaikan, yang hari menyak gede. Latu-latunya hana pelai tanya bahar, pelai tanya nak mitan la purkan. Ana ni tanya pitai mai latu-latunya. Kupu pengin tahu hukum latu-latu. Tapi menyo i menasah tengah beut bab zakut. Drone mantang kategori urang terima kan urang wajib zakut. Yang dia ada anak niat beut. Mana tahu jak berdoa. Ono jak beut dia nak free kopi, nak gratis kopi. Jadi pada 4 beut nak gratis kopi. Jadi aturan dalam agama tidak boleh mendahului meninggalkan kewajiban fardhu'in demi kewajiban fardhu kifayah, apalagi sunat. Yang dianjur. Kita kawan la yutraku fardhun di nafli. Tak boleh meninggalkan kewajiban demi perkara sunat. Jadi yang hanjit tak pegah hukum secara garis besar, tergantung pribadi orang-orang. Walau judul berimenasah kajian ilmu fardhu'in, boleh jadi ke orang yang bersangkutan hana masuk dia fardhu'in. Mesti kebetulan berimenasah kata bab haji. Yang berkitabkan dari A sampai Z. Berpun bab tahara, bab puasa, bab sembahyang, bab zakut, bab puasa, bab haji. Kebetulan berimenasah kata bab haji. Iran belaan nejak wajib kebutuhan sehari-hari dalam set. Yang murno haji keran kan fardhu'in, padahal judul limnatah kajian fardhu'in. Yang kajian nombor itu hanya tajuk secara umum. Berbeza orang, berbeza jawaban. Di pribadi ron yang tengah gajarkan li gure di menasa. Punaruh lang ilmu fardhu'in ron menyuruh yang ron tinggalkan yang murno ilmu kajian-kajian tematik lain berdosa. Tapi mihanaruh, kenapa silakan? Gimana jawaban ni? Dia hanya tahu hukum sama mandum, karena beda orang beda jawaban. Kalau dente yang fardhu'in baklung ku tiro. Kalau dente yang fardhu'in baklung ku salam. Kalau dente beda-beda. Dan yang kedua, ya, pernikahan non muslim. Yang dalam ayat iyan tahu yufar lahu maka salah. Yang tahu yufar lahum maka salah. Jadi Allah Ta'ala ni begah menyo urang kafirnya yang tahu, mana yang tahu menghentikan kekufuran sama orang Islam. Yufar lahum maka salah. Jadi kepampun ke urang kafirnya pu dosa mentang yang kena liku. Artinya termasuk akad nikah yang dilakukan dalam masa kafir yang ditetapkan anak payah perbaharui nikah.
Kemudian pernikahan yang dilakukan oleh wali yang fasik. Nikah yang dilakukan oleh wali yang fasik yang terjadi khilafiyah ulama. Nam pegah sah, nam pegah sah. Kekedi wali fasik nikah anaknya baik tahu hukum anaknya zina. Berarti tamau dalam kategori anak syubhat. Anak syubhat sebut nasab kurunsi. Beda dengan anak zina. Sebab terjadi syubhat khilaf. Nah khilafiyah ulama sama hadina khilaf azhar dan muqabil. Yang muqabil azhar hanya disyaratkan adalah wali. Jadi wali fasik. Itu yang pendapat kuat. Wali harus adil. Untuk sah nikah seorang wali, yang penting gaknya punya niat untuk bertaubat dan dijalankan agama, kasah untuk pernikahan. Anak syarat dari taubatnya harus dia suluk dia kan, harus benar bukti dia maksud sekian sebagainya anali ke kubur mati. Anak syarat. Takun mendatang mati wali, itu nan semayang. Nah, mati nak tinggal. Nanti taubat, nanti buku baik tinggal semayang ni apa? Ya ke? Tadi nikah kan. Di secara zahir, gaknya menyokal ke janji, getem sesali ubena dosa dan berjanji ke puput tak perintah-perintah agama dan kepujian tak larangan-larangan agama yang berarti kan tak berhak untuk menikahkan anak dengan atau putri kan. Dia nak syarat yang ketat pak walinya. Beda dengan orang irati. Menyawali mastur adalah makna mastur adalah baik secara terang-terangan gaknya urang pasai. Nah bubuk pasai kadang-kadang nak jumpa dia urang ya Allah tak jumpa. Yang secara lahir tak gaknya urang adik asah nikah. Mana pendapat ulama yang pegang hana syarat beradik je urang pasai. Nah malah nak sebahagian ulama dalam kitab-kitab berdukung pendapatnya dengan dalil dengan alasan karena adanya udip di akhir zamannya susah dan minta orang yang berbaik dosa sama sekali. Ini ulama yang menguatkan pendapat. Tapi mio dari ulama-ulama dayah karena kamu di dayahnya kuatai menjawab hukum ke orang ramai nak etika je harus memberi hukum jawaban sesuai lagi pendapat yang kuat. Hanya pendapat dia. Kamu nak kalau jawab hukum dia pegah gambaran ilmu. Jadi nak pendapat ulama memang dia pendapat. Tapi menurut yang jawapan iban wali nak syarat adil untuk sah nikah isyarat mana nak kita jawab. Dia dah pegah dia dah nak adil pergi dah. Anjir kan. Maka dia minta yang bak gurai-gurai dia tak jawapan ke isyarat. Walaupun dia dah buat una orang pendapat yang pegah dia nah. Kata apa kan. Untuk jawab hukum punya aturan nak etika. Hanya jawab berdasar pendapat yang lemah. Kecuali masyarakat dilakir solusi. Kejap baca tungku bukan hanya kamu nak kiban nak solusi. Yang je kebi pandangan tu kubur eleh. Guru ina masalahnya nak terjadi khilafiyah ulama nak pendapat nak pendapat mesti. Nyo je tak amal untuk kepribadi. Nyo je tak amal dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang kalau purna ke, ini jawaban secara umum ada datanya yang bergurau-gurau dia pasti akan dijawab sesuai dengan pendapat yang muktamad, pendapat yang menjadi pegangan ramai-ramai.